Pemirsa, Aldi Novel Adilang terombang-ambing di laut lepas selama 49 hari. Ia berhasil selamat setelah diselamatkan sebuah kapal dan kemudian apa yang terjadi sehingga ia bisa terombang-ambing selama 49 hari kemudian bisa akhirnya selamat. Lalu apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa yang menimpa Aldi ini? Saya akan menjabarkan terlebih dahulu awal mula peristiwa dari pada saat Aldi pertama kali berada di laut lepas. Pada saat itu Aldi memang bekerja sebagai penjaga rompong lampu di rompong atau penangkaran ikan di laut atau perangkap apung. Jadi pada saat itu Aldi yang berusia 18 tahun berada di 125 kilometer lepas pantai Indonesia, tepatnya di pesisir utara Manado pada tanggal 14 Juli lalu. Kemudian pada angin kencang terjadi menyebabkan tambatannya patah, kemudian rakitnya terombang-ambing dan hingga menuju perairan Guam. Ini jaraknya adalah sekitar kurang lebih 2.500 km. Selama 49 hari, Aldi terombang-ambing selama 49 hari ini sekitar 2.500 km. Nah, dalam 49 hari ini Aldi berupaya melakukan berbagai cara untuk bisa survive begitu atau selamat. Dan mulai dari bagaimana, karena ada berbagai tantangan yang dialami di perairan laut lepas ini, seperti misalnya adalah dua tantangan besar, yaitu kekurangan air dan juga kondisi ekstrim. Untuk mengatasi masalah itu ada berbagai cara yang dilakukan oleh Aldi karena memang stok air dan juga makanan yang ada di dalam rompong apung itu hanyalah sekitar cukup selama 7 hari. Jadi artinya ia harus bertahan di 42 hari setelahnya dengan memanfaatkan sumber laut begitu seperti ikan yang ia tangkap sendiri begitu dari laut. Kemudian ia memasaknya jika kemudian alat masak yang kemudian menggunakan kayu yang berasal dari rakit ini masih cukup. Namun ia tidak bisa memanfaatkan kayu selamanya karena juga kayu dari rakit itu juga habis begitu. Oleh karenanya ia memakan ikan mentah. Selain itu dia juga bertahan dengan menampung air hujan. Kemudian ia menghematnya selama 40 sekian hari itu untuk kemudian dikonsumsi secara perlahan sehingga ia masih memiliki stok air minum dari air hujan. Sempat juga Aldi mengonsumsi air laut, namun kemudian ini tidak dilakukan terlalu banyak karena kita tahu mengonsumsi air laut ini bisa juga menyebabkan dehidrasi pada manusia. Seperti yang saya ungkapkan tadi, ada masalah fisik juga dan juga masalah kondisi laut yang kondisinya begitu tidak terduga dan juga sangat berbahaya. Ada berbagai terkait dengan tubuh manusia, ada dua masalah yang bisa juga kemudian harus diantisipasi dengan metode biologis yang dimiliki oleh manusia, antaranya adalah osmoregulasi dan juga termoregulasi. Osmoregulasi ini adalah penyesuaian agar tingkat cairan di dalam tubuh ini tetap seoptimal mungkin untuk bertahan hidup. Kita tahu manusia ini terdiri dari 90% air. Jika kemudian 70% kondisi atau air level di dalam tubuh ini di bawah 90% atau sekitar 70%, maka akan banyak kemudian sel yang bisa mengalami kerusakan berat. Selain itu juga termoregulasi, ini di mana upaya untuk tubuh mempertahankan diri agar perubahan temperatur tidak terlalu ekstrim. Oleh karenanya suhu tubuh manusia ini harus sekitar 30 derajat Celcius. Tapi untung saja rompong ini memiliki atap begitu sehingga Aldi bisa berlindung di bawah atap tersebut untuk melindungi diri dari sinar matahari yang begitu menyengat yang bisa membuat penguapan secara signifikan dari sinar matahari yang mengekspos atau terus dialami oleh Aldi. Nah, kemudian dalam proses selama 40 sekian hari itu Aldi berupaya untuk mendapatkan bantuan dari kapal-kapal terdekat yang melewati rompong apung tersebut. Ada hampir sekitar 10 kapal yang berusaha ia hubungi melalui sinyal radio begitu, namun tidak ada respon dari kapal-kapal tersebut. Namun akhirnya Aldi berhasil mengirim sinyal radio darurat setelah melihat kapal Panama MV Arpeggio di dekatnya dan ia pun akhirnya dijemput oleh armada tersebut di perairan Guam pada tanggal 31 Agustus 2018. Jadi artinya dari tanggal 14 Juli hingga kemudian 31 Agustus 2018, ini artinya 49 hari berada terombang-ambing di laut lepas. Dan kemudian kapten kapal membawanya ke Jepang begitu, tepatnya di pelabuhan Tokuyama Yamaguchi.
Aldi tiba di Jepang pada tanggal 6 September, kemudian dilakukan pemeriksaan dan Aldi dinyatakan sehat dan dibawa ke Indonesia, diterbangkan dengan pesawat Garuda dan tiba di Indonesia pada tanggal 9 September dan berkumpul bersama dengan keluarganya. Nah, itu adalah kronologis yang terjadi pada Aldi dan kemudian apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa ini untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi dan tidak ada lagi penjaga lampu rompong kemudian terombang-ambing di laut lepas. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Widodo S. Pranowo yang merupakan pakar oceanografi Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, saya langsung saja akan memperbincangkan mengenai peristiwa yang menimpa Aldi yang kemudian dapat bertahan hidup di laut selama 49 hari bersama dengan Pak Widodo S. Pranowo, pakar oceanografi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat pagi Pak Widodo. Selamat pagi Mbak Kartika. Pak Widodo, akhirnya Aldi bisa bertahan selama 49 hari di laut lepas, kemudian juga yang medannya sebenarnya sangat berbahaya begitu. Anda melihat faktor penentu sehingga ia bisa bertahan di 49 hari itu apa saja? Iya Mbak Kartika, jadi Aldi ini sangat beruntung gitu karena dia masih berada di atas rumah rakit. Artinya badannya dia tidak basah. Karena begitu basah itu sangat rawan dan akan sangat cepat dia kehilangan kehilangan daya tahan tubuh gitu. Karena terkena air laut pasti akan menggigil, akan cepat lunak, ya. Begitu cepat lunak kulit daging, maka akan terkelupas atau infeksi. Nah ini yang akan sangat gampang menarik perhatian hiu dan lain sebagainya. Jadi untungnya dia masih berada di rumah rakit, apalagi ada penutupnya. Sehingga bisa berlindung ya? Sehingga bisa berlindung juga dari sinar matahari. Tapi kemudian kalau kita lihat begitu 49 hari dan ini di laut lepas begitu ya, bukan laut dangkal. Nah berarti kan ini kondisi ombak yang luar biasa, kita tidak tahu bagaimana dan sempat ada hujan juga sebenarnya. Nah bagaimana kemudian rompong itu bisa bertahan utuh seperti itu walaupun kondisi medan begitu berat? Ya ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat, karena dia itu Aldi terbawa oleh arus Halmahera Edi menuju ke arah timur gitu ya, itu gelombangnya sebenarnya cukup tinggi, tetapi mungkin karena dia rakitnya adalah dari bambu ya, dia fleksibel gitu. Dia fleksibel, tapi saya sangat terkagum dengan dia sangat tenang karena ketenangan itu pasti sangat dibutuhkan. Ya, tapi dari testimoni sebenarnya juga dia sudah putus asa begitu sempat juga mau mengakhiri hidup, tapi dia imannya juga kuat begitu. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Aldi ini sudah tepat atau tidak dalam hal survival hidup begitu ya, air dan makanannya? Betul, saya rasa itu sangat tepat. Untungnya kan misalnya dia kan juga sempat ada tampungan air ya. Apalagi hujan sangat membantu dia bertahan. Pun kalau misalnya dia juga bisa menggunakan kaosnya untuk menangkap air hujan untuk menangkap air juga gitu kan. Kemudian untungnya juga, jadi di kawasan di situ ada namanya kayak fenomena kolam air hangat. Jadi namanya kalau bahasa Inggrisnya itu Whirlpool Western Pacific. Artinya apa itu? Jadi ada seperti suatu kawasan yang airnya hangat bertemu dengan air salinitas atau kadar garam yang tinggi, itu disukai oleh ikan cakalang atau ikan skipjack. Yang itu bisa dikonsumsi. Yang itu kalau dia bisa menangkap gitu ya, itu bisa dia makan. Orang-orang Jepang juga makan mentah gitu kan. Iya, kalaupun misalnya dia sempat cerita ada hiu ya, cakalang makanannya hiu juga gitu. Jadi ya ada keuntungannya, tapi luar biasa dia bisa menguasai diri gitu ya. Di dalam kepasrahannya dia yakin tuh sangat luar biasa. Kita akan coba saksikan bagaimana juga pernyataan yang disampaikan oleh Aldi dalam wawancara dengan Metro TV, juga apa yang kemudian dia rasakan pada saat itu. Berikut adalah petikan wawancaranya. Anyur itu memang pernah saya kehabisan air. Sampai saya ambil baju itu diisap-isap dengan air laut itu. Sampai itu boleh 3 hari, isap-isap baju dengan tono baju di air laut, diisap terus. Dari situ dapat hujan, baru saya tampung air hujan.
Terus air hujan itu saya hemat sampai tanggal 31 Agustus sampai dapat pertolongan dari kapal berbendera Panama itu. Oke, jadi sampai dia hanyut selama 49 hari. Pertama bertahan bahan makanan itu selama 1 minggu, bahan makanan bertahan mulai dari situ.